Halo Sobat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Ya, Indonesia menyapu bersih 3 pertandingan dengan 3 kemenangan yang sangat meyakinkan. Menang 1-0 atas Korea Selatan, menang 4-1 atas Yaman, dan terakhir Timnas Indonesia menang 2-0 atas Afghanistan. Ya, seperti prediksi kita sebelumnya ya, Timnas Indonesia akan menurunkan pemain-pemain pengganti. Timnas Indonesia akan melakukan rotasi saat pertandingan melawan Afghanistan karena Timnas Indonesia sudah memastikan diri sebagai juara grup dan pertandingan ini tidak menentukan apapun ke depannya. Ya, Indonesia menjadikan pertandingan ini sebagai pertandingan persiapan untuk menghadapi babak 8 besar. Dan Indonesia melakukan itu dengan baik walaupun timnas Indonesia merotasi hampir semua pemain utamanya ya. Hanya dua pemain yang tetap menjadi starter. Namun timnas Indonesia tetap bisa memenangkan pertandingan walaupun dengan gol telat ya di menit 90 plus 4 lewat Fadli Alberto dan 90 plus 6 lewat Zahabi Goli. Namun yang disayangkan adalah Zahabi Goli mendapatkan kartu kuning ya. Zahabi Goli masuk di babak kedua dan mendapatkan kartu kuning. Ini yang tidak kita inginkan sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa. Timnas Indonesia tetap memenangkan pertandingan dan timnas Indonesia melakukan clean sheet. Itu yang utama ya, karena ini adalah pertandingan persiapan untuk babak 8 besar dan timnas Indonesia melakukan itu dengan baik. Dan Sahabi Goli pun walaupun mendapatkan kartu kuning, ini baru pertama kali dia mendapatkan kartu kuning dan di babak 8 besar dia masih bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ya, pada pertandingan kali ini timnas Indonesia menurunkan hampir semua pemain cadangan ya. Hampir semua merotasi pemainnya di winning eleven dan Indonesia seperti biasa ya permainannya kurang begitu menggigit ya. Tetapi yang menjadi titiknya adalah timnas Indonesia berhasil melakukan atau mencetak 2 gol di akhir babak kedua dan Indonesia berhasil memaksimalkan eh, serangan balik yang sangat mematikan ya. 2 gol dari timnas Indonesia berawal dari serangan balik dan itu juga dilakukan oleh pemain cadangan ya, pemain cadangan yang sejatinya adalah pemain inti ya pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, yaitu Fadli Alberto dan Zahabi Goli ya. Ini membuktikan sebenarnya masih ada gap ya antara pemain inti dan pemain di bench ya. Kita lihat saat melawan Afghanistan, Indonesia ya permainannya terlalu monoton, permainannya kurang menggigit seperti saat melawan Yaman ya di awal-awal babak pertama tentunya dan melawan Korea Selatan. Tetapi Indonesia tetap mampu ya mengeluarkan jurus andalannya yaitu serangan balik cepat dan itu membuahkan hasil dengan kemenangan 2-0 atas Afghanistan. Kita tidak perlu mengomentari pertandingannya karena yang penting timnas Indonesia menang. Yang yang merupakan kebanggaan kita adalah kita satu-satunya tim dari Asia Tenggara, tim dari Konfederasi AFF yang lolos ke babak 8 besar. Di lain sisi, Thailand hancur lebur ya dengan 3 kali kekalahan. Vietnam melakukan pekerjaan yang bagus sebenarnya Vietnam ini. Mereka imbang 3 kali. Namun sayang, Vietnam juga tidak bisa lolos ke babak 8 besar. Australia, ya, tim juara Piala AFF U16, ya, yang notabene sekarang bertanding untuk Piala Asia U17 ini juga gagal, ya. Dalam turnamen ini Australia kalah head to head ya, dan eh, kalah head to head ya dari Uni Emirat Arab karena sebelumnya Australia kalah 2-0. Dan ini sangat ironis ya karena setiap kali tim-tim dari Asia Tenggara yang menjuarai Piala AFF tidak lolos ke Piala Dunia ya, hancur lebur di Piala
Asia. Seperti layaknya timnas Indonesia U19 yang bertanding untuk Piala Asia U20 juga kalah ya. Hancur lebur di Piala Asia. Ya, patut disayangkan, kutukan semacam ini ternyata masih ada ya. Australia yang di pertandingan terakhir berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 3-2 tetap tidak lolos ke Piala Dunia, tidak lolos ke babak 8 besar karena dalam klasmen mini antara Jepang, Uni Emirat Arab dan Australia, Australia kalah secara head to head ya melawan Uni Emirat Arab. Dan ya ini patut disayangkan ya, kita hanya satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar. Kita hanya satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia 2025. Dan tapi di samping itu kita harus syukuri, kita harus bersyukur ya atas capaian timnas Indonesia U17 ini yang mampu membanggakan nama Indonesia, yang mampu mewakili Asia Tenggara ya untuk tampil di Piala Dunia. Dan kita harus membuktikan kalau kita pantas untuk mewakili Asia Tenggara, kita layak untuk mewakili Asia Tenggara, dan kita buktikan di babak 8 besar nanti kita akan bisa mengalahkan lawan kita. Ya, kita tunggu lawan kita nanti di babak 8 besar ya. Di grup D akan menyelesaikan pertandingan nanti malam dan kita menunggu siapa lawan kita di babak 8 besar. Apakah Korea Utara, apakah Tajikistan, Oman, atau Iran? Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, kalau kita boleh memilih, kalau saya boleh memilih, saya ingin melawan Tajikistan atau Oman di babak 8 besar. Jangan Iran atau Korea Utara ya, karena mereka tentu ya memiliki histori permainan yang bagus, memiliki sejarah prestasi yang bagus. Korea Utara walaupun ada di pot 4, tetapi permainan Korea Utara di kompetisi kali ini sangat-sangat baik sekali ya. Iran walaupun sekarang masih memiliki 1 poin, ternyata permainannya juga bagus. Saat pertandingan pertama melawan Korea Utara permainannya bagus, sayang saat melawan Oman Iran kecolongan gol ya. Jadi Iran kalah dari Oman. Tajikistan dan Oman saya rasa ini adalah tim yang sangat mungkin kita kalahkan di babak 8 besar. Tetapi kita juga tidak meremehkan mereka ya. Di grup D ini tim-timnya sangat-sangat bagus dan Indonesia siapapun lawannya harus siap. Siapapun tim yang akan kita lawan harus siap ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengalahkan lawan-lawannya di babak 8 besar dan tentu kedepannya bisa menang di babak semifinal dan bisa menang di babak final. Itu adalah harapan kita semua. Indonesia hebat.